Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah menyertai Anda sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama berbincang lagi mengenai kehidupan di rumah saja. Sudah 7 bulan kita mengalami suasana yang sangat berbeda dari biasa. Termasuk juga bulan keluarga GKI Wahid Hasim tahun ini, yang tidak dapat dilakukan beramai-ramai seperti biasa. Kita tetap mengadakannya di rumah saja. Dan oleh karena itulah kiranya kita bersama-sama juga boleh merenungkan apa yang harus kita lakukan. Di dalam PKJ ada nyanyian yang berisikan sebuah gagasan yang sangat indah, yang sangat alkitabiah. Keluarga hidup indah jika Tuhan Yesus ada di dalamnya. Tapi masalahnya adalah seringkali mungkin Tuhan Yesus itu tidak diberi tempat yang layak di dalam kehidupan berumah tangga kita. Tidak ditempatkan di tempat yang sentral, entah disudutkan di mana. Kadang-kadang mungkin disuruh keluar malah, meninggalkan. Dan semuanya terjadi karena ulah kita. Seringkali keluarga dipandang sebagai sekumpulan orang yang ada di bawah satu atap. Baru belakangan memang ada gambaran yang lebih spesifik. 2 orang yang dipertemukan Tuhan, dipersatukan, dan kemudian beranak pinak. Juga tidur dan bergerak di dalam sebuah rumah tempat berteduh. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama merenungkan apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Galatia pasal 6 ayat pertama dan ayat kedua. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan saudara, Rasul Paulus juga paham bahwa di dalam kehidupan bersama-sama sering terjadi gesekan. Ibarat kata mencuci setelah makan piring-piring yang kotor, sendok garpu, mangkok-mangkok dan sebagainya yang mungkin sering beradu. Nah, Rasul Paulus memang memberikan gambaran bahwa bisa saja di dalam kehidupan berkeluarga, apalagi kita yang tinggal di rumah, itu merasakan adanya sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia katakan kalau ada yang melakukan suatu pelanggaran, pelanggaran ini bukan berarti sesuatu yang mungkin selalu berbahaya. Tapi kita mencatat bahwa belum tentu seorang yang melanggar itu kalau ditegur menerima dengan baik. Ya, kita membaca di dalam surat kabar atau melihat di televisi orang-orang tertentu yang tidak menggunakan masker mendapatkan teguran yang baik, malah marah, malah memaki-maki, malah mengajak berkelahi. Aneh. Padahal dia yang melanggar.
entah dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Nah, kata pelanggaran di dalam surat Rasul Paulus itu mau memberikan gambaran orang yang tergelincir, kepleset, mungkin jalannya licin, mungkin gak lihat kiri kanan dengan baik, sehingga terjadi jatuh. Nah, itulah pelanggaran yang dimaksudkan. Jadi yang berat. Belum sampai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, belum. Belum sampai sesuatu yang memang bisa membahayakan. Tapi setidak-tidaknya itu tetap merupakan pelanggaran. Kalau kita bicara tentang stay at home, work from home, jangan juga lupa yang sudah lebih lama lagi. Home sweet home. Ada yang manis, ada yang indah. Yang seringkali diabaikan, dilupakan, ditinggalkan bahkan. Dan kadang-kadang itu memang dilakukan tidak dengan sadar, tidak dengan sengaja. Dan inilah yang Rasul mau sebutkan. Bisa saja terjadi pelanggaran. Pelanggaran untuk orang-orang yang tadinya kelihatan sangat mencintai. Tiba-tiba muncul karena kejenuhan, kemalasan yang terjadi, kemarahan yang terjadi, kecurigaan yang terjadi, ketidaksetiaan yang terjadi. Ketidaksetiaan itu yang diperlukan justru orang tergelincir dan tidak lagi setia. Orang tidak suka bertemu terus-menerus. Padahal ini yang harus terjadi. Dan oleh karena itu kita bersyukur kalau firman Tuhan mau mengatakan mungkin ada pelanggaran. Ketika kita bertemu terus-menerus, terjadi gesekan, ada yang tergelincir, yang tidak bisa menjaga mulutnya, yang memaki, marah, yang mengesalkan orang tentu. Tapi juga bisa terjadi ketika satu pihak mendiamkan pihak yang lain. Sungguh menyedihkan. Seharusnya bertemu, seharusnya rukun, sekarang malah mendiamkan. Sesuatu yang tidak akan mendapatkan hasil yang baik tentu. Mendiamkan, bungkam. Mungkin menjaga rahasia. Mungkin memang marah dan mendendam. Mungkin juga karena bentuk-bentuk iri hati. Enak ya kalau lihat di televisi, bisa jalan-jalan. Padahal itu rekaman mungkin sebelum pandemi. Tapi itu yang dibangun. Dan akibatnya iri hatinya yang keluar. Nah, banyak pelanggaran macam-macam. Ada yang mengeluh terus. Ada sudah tidak tahan katanya, bosan. Begini terus, kapan? Bahkan beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah WhatsApp tentang orang yang sudah menghitung hari. Berapa hari lagi katanya mau Natal? 100 hari lagi pada waktu itu. Wah, saya bilang kok ada orang yang rajin-rajinnya ngitung. Untuk Natal tahun ini berapa hari lagi? Beberapa hari kemudian diralat. Oh, nggak 100 hari lagi, udah 3 berapa sekarang? Melelahkan memang. Tapi itu bisa membawa kita tergelincir. Tidak bisa menahan diri. Dan mulailah berbagai-bagai aspek hidup yang tidak seharusnya yang muncul. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kalau ada sesuatu yang dirasakan sebagai bentuk ketergelinciran orang yang tidak sabar mungkin, yang tidak bisa mengendalikan diri, dan kemudian jatuh,
pelanggaran-pelanggaran itu jangan dibesar-besarkan. Tetapi kamu yang rohani, kamu yang di dalam Kristus harus membimbing orang itu, harus memimpin mereka supaya berjalan di dalam kebenaran. Tapi untuk itu jangan sampai kita lupa. Jaga diri, jangan sampai kita yang jatuh. Jangan ngomongin orang bisa, kita sendiri tidak sadar bahwa kita juga bisa kepleset, tergelincir, jatuh dalam pelanggaran. Kita bilang orang jangan marah-marah, jangan teriak-teriak, kan sudah kesel. Nah, ketika kita yang seharusnya lebih sabar, lebih lembut, melakukan tindakan yang mungkin menyamai, jadi adu keras ngomong. Inilah yang Tuhan mau ingatkan. Lakukanlah dengan benar, supaya orang yang tergelincir, sudah jatuh, jangan ditimpa lagi dengan berbagai-bagai beban yang baru, tetapi boleh merasakan ada bimbingan rohani, ada dorongan untuk datang di hadapan Tuhan bersama ataupun sendiri-sendiri, dan merasakan sapaan-sapaan yang sangat indah, bukan yang memang merupakan kebiasaan, tapi yang keluar dari hati. Oleh karena itu Rasul memberikan sebuah nasihat, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolongan, bukannya saling mendorong, menjatuhkan malah. Sudah tergelincir, didorong lagi, ya makin jauh, makin jatuh. Tapi yang dimasukkan bertolong-tolongan, topang menopang, saling menguatkan, saling menghibur, saling memberikan masukan yang baik, yang berguna. Kenapa itu semua kita lakukan? Kalau kita lakukan itu, kata Rasul Paulus, kita memenuhi hukum Kristus. Karena hukum Kristus jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihi hukum Kristus itu, dan lakukanlah itu di dalam damai sejahtera Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Ini bukan hanya ayat yang memang biasa dipakai sebagai kata pembuka dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan, tapi juga bagi hidup yang kita jalani. Bertolong-tolonganlah di dalam rumah, di luar rumah, dimanapun. Bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Dan kiranya ini merupakan sebuah ajakan yang akan menggembirakan kalau saudara melakukannya dengan tulus, dengan penuh syukur, tapi juga dengan meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami diingatkan bahwa dalam hidup bersama, apalagi yang terus-menerus, kadang-kadang rumah itu, keluarga itu tidak menjadi manis lagi. Bukan lagi home sweet home. Memang tetap stay at home, tapi seringkali di dalamnya banyak tempat-tempat licin yang bisa menjatuhkan. Dan tidak kelihatan, tidak disadari kadang-kadang. Oleh karena itu ya Tuhan, bukalah mata supaya jangan kami lakukan hal-hal yang sampai melanggar, membawa pada kejatuhan, membawa kami kepada kebodohan, karena seharusnya kami bersyukur bisa bersama-sama. Malah kami seringkali juga tidak menyenangi kebersamaan. Mungkin kebiasaan banyak di luar. Tidak lagi merasakan damai sejahtera. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kiranya. Ketika kami, khususnya juga dalam bulan keluarga GKI Wahid Hasim pada tahun 2020 ini, walaupun dari rumah saja, kami mendapatkan banyak masukan, banyak berkat
dan juga terutama dari firman Tuhan yang hari ini kami renungkan. Itu jadi pegangan kalau ada yang sampai jatuh dalam pelanggaran. Kami yang diberikan kesadaran penuh bertindak sebagai anak-anak Tuhan. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Dengar doa kami Bapa, sempurnakanlah dan pimpinlah kami terus. Karena mohon menyerahkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, terima kasih Anda telah mengikuti sapaan hari ini. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian.